Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demikian juga dengan para pendengar, Tuhan memberikan penerangan melalui Roh Kudus supaya firman Allah dapat kami mengerti dan kami laksanakan. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yang berkata begini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 adalah suarakanlah suara kenabian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Nabi merupakan perantara Allah dan manusia. Salah satu tugas Nabi adalah mengoreksi perilaku yang keliru dari umat Allah. Yohanes ditangkap dan dipenjarakan karena menegur tindakan Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya, untuk menjadi istrinya. Sikap kenabian Yohanes muncul dan dia membuat Herodes maupun Herodias marah besar. Ia pun dipenjara dan akhirnya dibunuh karena telah berani menyatakan suara kenabian, yaitu suara kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, peristiwa penangkapan Yohanes itu menyebabkan Yesus pergi ke Kapernaum, Galilea, menurut pembagian tanah pusaka ke-12 suku Israel. Kapernaum berada di seberang sungai Yordan, yang termasuk daerah Zebulon dan Naftali. Perhatikan kutipannya dari Nabi Yesaya dalam ayat ke-15 dan 16. Nubuat ini menunjukkan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang diam di daerah seberang sungai Yordan. Keberadaan Yesus di Kapernaum bukan karena ia takut ditangkap oleh Herodes, melainkan Yesus justru melanjutkan pemberitaan kenabian yang pernah dilakukan Yohanes. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memakai peristiwa pemenjaraan Yohanes sebagai cara pemberitaan tentang kerajaan surga sehingga tersiar di seluruh Galilea. Sikap Yohanes menegur perbuatan Raja Herodes hendaknya mengingatkan kita bahwa pemimpin gereja, tokoh umat, aktivis gereja, dan umat Allah harus memiliki suara kenabian, memiliki keberanian dalam menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Mengapa? Suara kenabian sebagai suara kebenaran Allah. Kita tidak boleh bungkam di hadapan kebohongan, kepalsuan, fitnah, dan lain-lain. Karena dengan itulah kita mengambil bagian dalam misi Yesus, yakni menjadi saksi kebenaran. Nah, itulah sebabnya marilah kita sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini, di abad yang ke-21 ini, kita harus berani menyuarakan
suara kenabian, yaitu suara kebenaran di dalam Injil Yesus Kristus. Kita harus berani memberitakan Injil, karena Paulus mengatakan celakalah orang yang tidak memberitakan Injil. Celakalah kita sebagai murid-murid Kristus yang tidak memberitakan Injil. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengajar kami untuk kami berani menyatakan suara kenabian, yaitu suara kebenaran. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, supaya kami berani menyatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Biar ada banyak orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus dari kekal masa lampau sampai selama-lamanya. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.